Selamat malam Precious Girl. Kembali lagi di Malam Galau. Hari ini kita beda. Soalnya kita mau cerita-cerita tentang pacaran. Kalian pasti bingung kan? Boleh gak sih pacaran? Dan kalian pasti pengen tahu kan di Alkitab sebenarnya boleh gak sih pacaran di umur kalian yang sekarang yang belum punya KTP? Enggak tuh. Kita mungkin pengen pacaran karena kita ngerasanya, wih pacaran tuh asik, deg-degan, bisa foto bareng, bisa pokoknya enak lah kayak romantis-romantisan. Padahal kalau misalnya pacaran sebelum waktunya, kita tuh bakal rugi. Apalagi kita para perempuan udah pasti jadi pihak yang dirugikannya. Apalagi kalau kita jatuh ke dalam perzinahan, nah udah pasti kita yang dirugikan, kita yang malu, mama papa kita juga malu gitu kan. Nah jadi apalagi kalau patah hati juga kita juga sama-sama rugi. Soalnya harusnya kita jadi remaja yang bahagia, yang main sama teman-teman, tapi kita malah jadi remaja galau yang di kamar, sedih, nangis, dengerin lagu-lagu galau, terus jadi gak tahu fokus hidup kita apa, jadi cuman fokus hidupnya cinta doang. Jadi nggak tahu apa yang berharga di dunia ini. Jadi waktunya udah kebuang dan nggak tahu gitu apa yang berharga di dunia ini gitu. Jadi menikah itu nggak seenak yang di sosmed. Kita bisa bisa nge-storyin anak kita yang lucu, suami kita yang ganteng, terus liburan. Nggak seindah itu dan nggak segampang itu menikah itu. Jadi menikah itu kayak new life yang berat gitu, asik. Jadi kalian harus tahu gitu tujuannya menikah tuh apa. Kalau kalian tahu tujuannya menikah, kalian pasti tahu gimana caranya milih cowoknya. Jadi terus kalian nggak usah capek-capek ngerasain galau, ngerasain patah hati, itu tuh sakit. Jadi pernikahan itu melambangkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita sebagai perempuan dan Tuhan tuh sebagai laki-laki yang mempelai lelakinya. Jadi kita menjadi satu, gak bisa dipisahkan. Dan satu daging, kalau menikah kan jadi satu daging katanya. Jadi kita gak terpisahkan sama Tuhan, benar-benar deket, bisa benar-benar bersatu pisan gitu sama Tuhan. Dan kita gak memilih yang lain selain Tuhan selamanya gitu. Karena kan Tuhan udah menebus kita, udah jadi anugerah kita merasa bersyukur gitu. Kita bisa hidup sebagai mempelai wanitanya Tuhan, bisa romantisan sama Tuhan gitu kan. Terus jadi apa sih yang harus dilakuin seorang istri? Istri itu harus tunduk sama suaminya, bukannya menanduk, bukannya seenaknya sama suaminya. Misalnya kalau sekarang belum punya pasangan juga, kita tunduk sama Tuhan. Nanti waktu punya suami kita bisa tunduk sama suami kita. Tunduk itu bukan sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang mengekang dan merugikan kita. Soalnya kalau misalnya kita tunduk, kita yang bakal bahagia gitu. Kalau kita tunduk sama Tuhan, kita bahagia. Kalau kita tunduk sama suami kita kan gak akan ada keributan. Jadi kita semua bahagia kan. Jadi Tuhan itu Tuhannya kita dan suami juga seperti Tuhan. Maksudnya suami itu juga lambangnya adalah Tuhan kita juga, kayak Sarah menghormati Abraham sebagai tuannya. Jadi kita harus menghormati suami kita tuh sebagai Tuhan kita gitu. Terus jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang kejam, yang seenaknya sama hambanya. Tapi justru mana ada coba di dunia ini Tuhan yang memberikan nyawanya buat hambanya. Justru Tuhan saking cintanya sama kita udah terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita harus balas Tuhan dengan jadi hamba yang mengasihi Tuannya. Karena Tuhan udah memberikan nyawanya buat kita dan kita harus hidup untuk Tuhan, fokus hidupnya untuk Tuhan. Dan itu tuh sesuatu yang baik untuk kita para perempuan, supaya kita gak menderita dan supaya kita bahagia hidup di dunia ini sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu. Jadi tunduk itu baik, dan istri itu berdandan bukan jadi mama cantik doang, jadi modis, tapi dengan tunduk sama suami. Dan pengharapan kita ke Tuhan itu adalah perhiasan kita gitu. Dengan kita menghormati Tuhan, kita tuh
gak cuman bikin kita bahagia, tapi teh waktu kita menikah juga suami kita bahagia karena lihat kita tuh sungguh-sungguh, berdandannya juga karena berharap sama Tuhan, berdandannya juga karena mencintai Tuhan. Dan itu teh letak kekuatan kita teh waktu kita mencintai Tuhan, waktu kita berharap sama Tuhan. Jadi kebayang gak sih kalau misalnya kita salah milih pasangan, kita harus tunduk sama seseorang yang kita nggak tahu aslinya kayak gimana, apakah dia bisa menuntun kita atau enggak. Kebayang nggak kalau susahnya kita harus menghormati dan tunduk dan ikut ke jalan yang salah kalau kita memilih suami yang salah. Jadi boleh nggak ayo pacaran? Setiap cewek dalam pernikahan itu punya fungsinya, gak cuman apakah cuman mengurus rumah tangga doang atau cuma punya anak yang lucu. Lebih dari itu, nantikan episode 2-nya. Good night, sweet dreams.